Fatimah selalu percaya bahwa cinta yang besar akan membawa kehidupan yang besar pula. Maka ketika Bayu datang dengan senyum hangat, tutur kata lembut, dan status sosial yang terhormat, ia merasa doanya telah dijawab. Bayu bukan sekadar pria mapan, dengan karir yang menjanjikan di perusahaan multinasional, tapi juga terlihat religius, penyayang, dan terkesan menghargai pendapat. Keluarga Fatimah pun menyambutnya dengan bangga. Bagi mereka, Fatimah beruntung. Bagi Fatimah sendiri, ini mungkin takdir terbaik yang pernah singgah. Pernikahan mereka digelar sederhana namun anggun. Di pelaminan, Bayu menggenggam tangan Fatimah erat, membisikkan janji. Mulai hari ini, kamu cukup jadi ratu di rumahku. Fatimah tersenyum. Ia pikir itu romantis. Siapa yang tak ingin jadi ratu? Tapi hari-hari setelah akad tak seindah janji. Di minggu pertama pernikahan, saat Fatimah bersiap kembali ke kantor tempatnya bekerja sebagai manajer pemasaran, Bayu membuka percakapan dengan nada lembut namun menohok. Sayang, aku sebenarnya lebih tenang kalau kamu di rumah saja. Gajiku lebih dari cukup. Lagi pula, perempuan terbaik adalah yang tidak sering keluar rumah, kan? Fatimah terdiam. Tak pernah terbayang suaminya akan keberatan dengan karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ia mencoba menjelaskan tentang proyek yang sedang ia tangani, tentang tim yang membutuhkannya, dan tentang betapa ia mencintai dunia kerjanya. Tapi Bayu tetap tersenyum dan berkata pelan, "Aku nggak suka istri yang sibuk di luar. Aku ingin kamu jadi istri yang utuh untuk rumahku. Jangan sampai rumah tangga ini kehilangan arah hanya karena ambisi kerja. Lagi pula, aku ini kepala rumah tangga, Fatimah." Dan seperti itu, keputusannya disegel. Pelan tapi pasti, Fatimah meletakkan ID card-nya di dalam laci. Ia menyerahkan surat pengunduran diri lewat email yang diketik dengan tangan gemetar. Ibunya pun berkata, "Baguslah, rezeki suami itu juga rezeki istri. Tugas istri memang di rumah." Fatimah menelan semuanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini demi kebaikan. Bahwa rumah tangga memang butuh pengorbanan, dan ia rela jadi perempuan yang utuh untuk rumah. Lagi pula, Bayu masih bersikap manis. Pulang kerja dibawakan makanan, sesekali diajak makan di luar, dan selalu mengakhiri hari dengan kecupan di kening. Tapi di dalam dirinya, perlahan ada ruang yang mulai kosong. Ia tak lagi berbicara tentang ide-ide besar, target bisnis, atau laporan kampanye. Harinya dipenuhi daftar belanja, cucian yang harus disetrika, dan menunggu Bayu pulang. Yang ia kira akan jadi istana, kini lebih mirip sangkar emas. Fatimah belum sadar sepenuhnya, tapi saat itu, ia sedang mulai kehilangan dirinya sendiri. Pagi datang dengan sunyi. Tak ada lagi notifikasi email atau rapat daring. Tak ada suara toots keyboard atau rekan kerja yang memanggil namanya. Yang terdengar hanya denting sendok di dapur, suara kipas angin tua di plafon, dan langkah Bayu yang terburu-buru keluar rumah. Setelah menikah, dunia Fatimah perlahan menyusut, seperti lubang yang makin sempit dari hari ke hari. ATM miliknya sudah lama diserahkan ke Bayu. Awalnya atas permintaan yang terdengar wajar, biar kamu nggak repot. Aku yang atur semua kebutuhan. Kamu tinggal fokus urus rumah ya. Tapi setelah itu, tiap kali Fatimah butuh sesuatu di luar daftar belanja dapur, wajah Bayu selalu berubah. Entah mencibir, mendebat, atau hanya diam dan membiarkan permintaan itu menggantung di udara. Kadang uang belanja pun diberi dengan perhitungan ketat. 100.000 untuk seminggu, 200.000 untuk 1 bulan. Dengan nada seperti sedang memberi sedekah, bukan kepada istri, tapi kepada seseorang yang numpang hidup. Dan Fatimah, yang dulu terbiasa memimpin rapat, mengatur anggaran jutaan rupiah, dan memutuskan hal penting, kini bahkan harus meminta izin untuk membeli pembalut atau sabun mandi. Kan masih ada stok bulan lalu, Bayu berkata datar saat Fatimah menyodorkan daftar belanja tambahan. Yang itu udah hampir habis, jawab Fatimah lirih. Bayu mengangkat alis. Berarti kamu yang enggak hemat. Hening menggantung di antara mereka. Fatimah menarik napas panjang dan mengangguk. Lagi-lagi memilih diam. Diam yang lama-lama jadi kebiasaan. Fatimah juga mulai kehilangan dunia sosialnya. Grup WhatsApp kantor. Sudah lama ia keluarkan diri.
Teman-teman sibuk dengan proyek baru, naik jabatan, atau liburan perusahaan. Ijtihad menyimak dari jauh, dari Instagram, dengan hati yang makin keriput. Ketika ia mencoba mengajak teman lamanya bertemu, Bayu hanya menjawab, "Ngapain? Kamu kan udah beda dunia sekarang. Jangan balik ke lingkungan yang nggak cocok sama statusmu sekarang. Udah istri orang, jangan terlalu bebas." Fatimah tertawa kecil saat itu. Bukan karena lucu, tapi karena aneh. Dulu Bayu memujinya karena aktif dan cerdas. Sekarang, Bayu memintanya jinak dan patuh. Bayu juga semakin sering pulang telat. Kadang tanpa kabar, kadang dengan wajah lelah dan nada suara yang pendek-pendek. Ia tak lagi menanyakan kabar Fatimah, tak lagi bertanya bagaimana harinya. Bahkan makanan yang dimasak pun hanya dilirik tanpa pujian, kadang tak disentuh. Sampai pada suatu malam, Fatimah duduk sendirian di meja makan. Nasi sudah dingin, dada terasa kosong, dan air matanya menetes tanpa sebab. Ia berjalan ke cermin, memandang pantulan wajahnya yang kusam dan mata yang sembab. "Siapa kamu?" bisiknya pada bayangan itu. Perempuan ini bukan Fatimah yang dulu. Bukan perempuan yang dulu bisa bicara di forum, yang suaranya didengar, yang pikirannya dihargai. Sekarang, ia hanya seseorang yang menunggu suami pulang, tanpa tahu apakah dirinya masih layak dicintai. Dunia Fatimah telah mengecil, bukan lagi dunia yang ia kenal, melainkan ruangan-ruangan sempit yang dibangun dari kendali, aturan, dan cinta yang semakin dingin. Dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, "Benarkah ini hidup yang aku pilih?" Malam itu udara terasa pengap, meski jendela kamar sudah terbuka lebar. Angin hanya masuk sekilas, membawa aroma tanah basah dan sedikit harapan bahwa malam ini akan lebih baik. Tapi harapan itu runtuh saat Fatimah melihat senyum yang sudah lama tak ia lihat. Dan yang lebih menyakitkan, senyum itu bukan untuknya. Bayu duduk di sisi ranjang, membelakangi Fatimah, bahunya naik turun menahan tawa kecil. Di tangannya, layar ponsel menyala. Jemarinya lincah mengetik balasan, lalu berhenti sejenak menatap layar sambil tersenyum lagi. Senyum yang dulu membuat Fatimah jatuh cinta. Senyum yang kini terasa seperti pisau. Fatimah hanya bisa menatap punggung suaminya dengan dada yang mengeras. Sesuatu di dalam dirinya berteriak, tapi lidahnya keluh. "Siapa?" Suaranya akhirnya keluar, pelan tapi menggigit. Bayu menoleh cepat, kaget, lalu buru-buru mematikan layar ponsel. "Apa? Siapa yang kamu chat?" Tanyanya lagi. Kali ini, dengan suara lebih jelas, Bayu mendengus. "Teman kantor, ngerjain project." Jam 11 malam, sampai ketawa-tawa, Bayu menatapnya dengan dingin. "Kamu mulai lagi. Curigaan. Nggak ada kerjaan, makanya kamu pikirin yang enggak-enggak." "Bayu, aku nggak semua hal bisa." "Kamu kontrol Fatimah. Jangan karena kamu di rumah terus, kamu jadi drama terus." Kata-kata itu seperti cambuk. Tapi yang paling menyakitkan bukan suaranya, melainkan caranya memutar balik semuanya. Seolah-olah Fatimah yang salah. Seolah-olah rasa curiga dan kecewa itu lahir dari kekosongan hidupnya, bukan dari luka yang perlahan disayat. Malam itu Fatimah tidak tidur. Ia menunggu Bayu tertidur terlebih dulu, lalu pelan-pelan mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Jari tangannya bergetar saat membuka layar. Tak butuh waktu lama untuk menemukan bukti. Ada foto, senyuman perempuan yang tak ia kenal, panggilan video yang direkam, chat dengan emoji hati, candaan mesra, panggilan sayang, semuanya terang dan telanjang. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Nama perempuan itu, Dina, rekan kerja Bayu, yang dalam banyak pesan disebut lebih dewasa dari istri sendiri. Fatimah menutup mulutnya sendiri agar tak terisak keras. Dunia yang sudah mengecil kini seperti runtuh. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menghancurkan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi tubuhnya lemah, seolah tulangnya copot satu persatu. Esok paginya, Fatimah mencoba bicara. Dengan suara yang dipaksakan tenang, ia duduk di meja makan dan menyodorkan ponsel Bayu yang sudah terbuka. Ini, maksudnya apa? Bayu hanya butuh sedetik untuk paham. Lalu ekspresinya berubah, bukan takut, bukan menyesal, tapi marah. "Kamu buka HP aku tanpa izin?" Fatimah nyaris tak percaya dengan reaksinya.
Bayu, kamu selingkuh. Bayu berdiri dari kursi. Kamu tuh paranoid. Itu cuma temen. Lagian, kamu tuh istri kayak apa sih? Lihat diri kamu sekarang. Dandan aja udah nggak pernah. Ngurusin rumah aja kadang-kadang ogah-ogahan. Kamu kira aku betah? Gaslight. Satu kata itu berputar di kepala Fatimah. Semua luka yang ia temukan di balik layar, semua penghinaan yang tertulis dengan jelas, sekarang dialihkan ke dirinya. Seolah semua ini terjadi karena dia tak cukup baik. Seolah ia layak dikhianati. Dan yang lebih menyakitkan saat Fatimah menceritakan semua ini ke ibunya, berharap pelukan atau sekadar pengertian, yang ia dapat justru, sabar, nak, namanya juga laki-laki. Kamu jangan ikut-ikutan emosian. Rumah tangga itu dijaga, bukan dibongkar. Coba introspeksi, mungkin kamu juga ada salahnya. Fatimah menangis, bukan karena dikhianati, tapi karena tidak ada satupun yang memihaknya. Kesepian itu lengkap dan menyesakkan. Malam itu Fatimah duduk di lantai kamar mandi dengan mata yang bengkak dan hati yang remuk. Tapi untuk pertama kalinya, di tengah kehancuran, ada sesuatu yang bangkit perlahan, amarah. Amarah yang selama ini ditekan oleh kesabaran palsu, amarah yang akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Fatimah tidak melempar piring, tidak menangis histeris, tidak berteriak, tidak mengusir, tidak melabrak siapapun. Ia hanya duduk diam, menyeduh teh sendiri, pagi-pagi sekali, sebelum Bayu bangun. Uap dari cangkir mengepul ke wajahnya yang letih, tapi ada sorot berbeda di mata itu kini. Sorot yang tidak ada kemarin dan luka itu sudah menembus daging. Tapi yang tertinggal sekarang adalah bara Fatimah tidak berniat menggugat. Belum. Tidak juga mengadu lagi pada keluarga, karena ia tahu ujungnya akan sama. Sabar, Fatimah. Kata itu sudah kehilangan maknanya di telinganya. Tapi diam bukan berarti lemah. Diam baginya kini adalah ruang. Ruang untuk berpikir, untuk bangkit. Suatu siang, saat Bayu pergi ke kantor dan rumah terasa sunyi, Fatimah duduk di pojok kamarnya, membuka kembali kotak kenangan yang sudah lama dikunci. Buku sketsa, beberapa potong kain yang dulu ia beli dari sisa gaji pertamanya, dan satu lembar kertas yang berisi logo brand yang pernah ia impikan. Naya Wear. Dulu sebelum menikah, ia punya cita-cita kuat, membangun brand fashion muslim yang anggun, fungsional, dan memberdayakan perempuan. Ia bahkan sempat menjahit beberapa gamis sendiri untuk dipakai ke kantor. Tapi semua itu padam setelah Bayu berkata, "Kamu mending fokus urus rumah aja, nanti aku yang kerja." Dan ia percaya. Bodohnya, ia percaya. Kini, potongan-potongan mimpi itu kembali hadir. Tidak dalam semangat yang menggebu, tapi dalam bentuk api kecil yang menyala dalam diam. Api yang tak terlihat, tapi menghanguskan trauma perlahan. Dengan sisa uang arisan yang ia simpan diam-diam, uang yang dulu ia tabung, dengan dalih jajan skincare, ia beli bahan kain secara online. Murah, seadanya, tapi cukup untuk 3 potong baju. Ia jahit sendiri di malam hari, dengan mesin jahit tua peninggalan almarhum neneknya. Tangannya kaku, matanya lelah, tapi ada sesuatu yang hidup dalam proses itu. Dirinya sendiri. Di siang hari, ia tetap menjalani peran istri rumahan. Masak, membersihkan rumah, menyiapkan kopi untuk Bayu. Tapi di malam hari, setelah rumah senyap dan semua luka hari itu mengendap, ia bekerja dalam diam. Ia membuka akun Instagram baru dengan nama samaran. Ia belajar fotografi sederhana lewat HP-nya. Ia menyusun caption yang menggugah, mencuri ilmu dari akun brand-brand besar yang dulu hanya ia kagumi dari jauh. Tidak ada yang tahu bahwa akun kecil itu adalah milik perempuan yang sehari-hari hanya dianggap pengurus rumah. Fatimah tidak lagi menunggu diselamatkan. Ia mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Dan semua itu ia lakukan tanpa suara. Bayu tak tahu. Keluarga tak tahu. Dunia belum tahu, tapi di pojok kecil kamar itu, di antara benang-benang berserakan dan layar ponsel yang terus menyala, ada revolusi yang sedang bertumbuh. Jam 3.45 pagi, alarm kecil bergetar pelan di bawah bantal Fatimah. Bukan suara nyaring, hanya getaran lembut yang cukup untuk membangunkannya, tanpa membangunkan Bayu di sebelah.
Ia bangkit perlahan, menahan napas saat tubuhnya bergeser dari ranjang. Hatinya seperti pencuri, diam tapi waspada. Setiap langkah di lantai kayu disusun hati-hati agar tak berderit. Ruang tamu masih gelap, tapi ia sudah hafal tiap lekuk rumah. Dapur jadi ruang kerja pertamanya. Di sana, ditemani kopi instan dan cahaya, temaram dari lampu meja, Fatimah bekerja. Ia bukan lagi hanya seorang istri. Ia adalah seorang pejuang yang menyamar. Laptop tua yang ia pinjam dari sepupunya menyala pelan. Jaringan internet dari hotspot HP-nya pas-pasan, tapi cukup untuk membuka marketplace, blog marketing, dan video-video bisnis di YouTube. Ia mencatat strategi, belajar cara copywriting, mempelajari tren warna, membandingkan harga kain dari berbagai supplier di Bandung dan Surabaya. Jam 4.10, ia salat subuh. Bukan hanya ritual, tapi juga tempat ia melarungkan beban dan harapan. Ya Allah, cukupkan aku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku bergantung lagi kecuali padamu, doanya lirih. Jam 5.00, ia mulai menyiapkan sarapan untuk Bayu. Setelah semua tampak seperti istri ideal, nasi hangat, telur dadar, baju kerja disetrika rapi, barulah ia mandi dan bersiap menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Istri yang diam, manis, tidak macam-macam. Padahal semalam ia sudah upload katalog pertama di akun annaya.wear. Semua dilakukan dalam sembunyi, HP-nya selalu dikunci dengan pola berbeda dari biasanya. Pembicaraan tentang bisnis hanya dilakukan lewat akun samaran. Barang dikirim lewat nama pengirim fiktif, seolah ia hanya titip jualan teman. Hari-harinya dibelah dua, satu sisi untuk melayani rumah tangga yang menggempur batinnya, sisi lain untuk membangun kerajaan diam-diam. Tidak mudah. Seringkali, matanya berat menahan kantuk, tangannya gemetar menjahit saat malam. Tapi semangatnya disanggah oleh rasa marah yang tenang. Marah karena direndahkan, diremehkan, dan dikhianati. Setiap hari, satu gamis berhasil selesai. Satu postingan naik. Satu pelanggan baru datang. Ia belum menghasilkan banyak uang. Tapi ia menghasilkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Saat Bayu berangkat kerja dan pintu rumah tertutup, Fatimah tersenyum kecil. Bukan senyum karena rindu, tapi karena ia tahu jam kerja keduanya baru dimulai. Dari pagi sebelum subuh hingga larut malam, ia menyulam kembali versi terbaik dari dirinya yang dulu dipaksa hilang. Ia sedang menyalakan dunia kecilnya dengan cara paling sunyi tapi paling tekun. Fatimah tak pernah menyangka, katalog sederhana yang ia unggah dari HP bekas itu akan membuka pintu-pintu yang dulu tampak mustahil. Awalnya hanya 1-2 pesanan gamis sederhana. Tapi dari ulasan jujur dan pelayanan cepat, angka itu tumbuh 5, 10, 20. Bahkan suatu hari, dalam semalam, order masuk hingga 47 potong. Ia menangis saat melihat notifikasi itu. Bukan karena uang, tapi karena bukti. Dirinya belum mati. Usaha kecilnya yang ia beri nama Naya Wear kini bukan lagi sekadar aktivitas selingan. Ia sudah memiliki pelanggan tetap, reseller dari berbagai kota, dan bahkan satu influencer muslimah mengirim DM ingin kerjasama. Semua dilakukan tanpa Bayu tahu. Gudang kecil di kawasan pinggiran Depok ia sewa atas nama adiknya. Di sana, ia menaruh mesin jahit tambahan, lemari stok kain, dan papan visi kecil di dinding. Lengkap dengan target bulanan dan nama-nama karyawannya. Ia, karyawan. 2 penjahit, 1 admin online, dan 1 kurir tetap. Semua bekerja dengan sistem shift yang efisien. Mereka hanya mengenal Fatimah sebagai Bune, pemilik brand yang katanya tinggal di luar kota, jarang turun langsung. Mereka tak tahu, Bunai masih harus pura-pura tidur saat suaminya pulang kerja. Di rumah, Fatimah tetap mengenakan daster dan wajah lelah. Ia tetap memasak, tetap diam saat Bayu mulai bersikap sinis atau membandingkan dirinya dengan istri teman kantor. Ia masih menanggapi basa-basi keluarga Bayu yang menyuruhnya, jangan sibuk-sibuk, jadi istri itu cukup. Tidak ada yang tahu bahwa di balik laptop, tua di kamar belakang, ada spreadsheet berisi omset puluhan juta per bulan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dapur kecil ada label pengiriman untuk pelanggan dari Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Tidak ada yang tahu, cahaya Fatimah sedang menyala. Hanya saja belum boleh terlihat. Ada hari-hari ketika ia hampir tergoda untuk jujur.
Saat Bayu mengeluh soal cicilan mobil, ia ingin berkata, kalau aku bantu, bisa lunas dalam 2 bulan. Tapi ia tahan, bukan karena takut, tapi karena tahu kesabaran adalah bagian dari strategi. Fatimah ingin Bayu mengenal kekuatan dirinya bukan karena diberitahu, tapi karena dihantam kenyataan. Dan hari itu belum tiba. Untuk sekarang, ia tetap menjadi istri yang tampak biasa. Tapi di balik senyapnya, bisnisnya tumbuh. Dan diam-diam, ia tidak lagi takut kehilangan Bayu. Fatimah sedang memantau dashboard penjualan saat jam dinding menunjukkan pukul Chalkholder 17. Di layar, angka transaksi hari itu sudah menyentuh 18 juta rupiah. Ada senyum kecil di wajahnya, bukan sombong tapi puas. Peluhnya dibayar lunas. Tiba-tiba, pintu kamar terdorong keras. Bayu berdiri di ambang pintu, matanya menyipit penuh curiga. Apa itu? Tanyanya datar, tapi nadanya mengandung bara. Fatimah buru-buru menutup laptop. Tapi sudah terlambat. Bayu melangkah cepat, meraih laptopnya. Ia buka kembali layar, matanya membaca cepat. Shopee dashboard, invoice, laporan stok. Reseller chat. Apa ini, Fatimah? Bentaknya. Selama ini kamu dagang di belakang aku, dari rumah ini, kiriman yang tiap hari datang itu dari kamu. Fatimah diam sejenak, bukan takut. Tapi sedang memilih. Bertahan sebagai perempuan patuh, atau berdiri sebagai perempuan yang akhirnya utuh. Perlahan, ia bangkit. Matanya menatap langsung mata Bayu. Datar. Tegas. Iya, aku jualan. Bayu tertawa sinis. Hebat. Kamu sembunyi-sembunyi. Ya, ini yang kamu pilih setelah aku kasih kamu rumah, mobil, hidup enak? Fatimah menghela napas. Rumah ini bukan surga, Bayu. Aku seperti tahanan. Kamu ambil pekerjaanku, ambil kebebasanku, ambil kontrol atas uangku. Kamu minta aku diam. Tapi kamu bebas berbuat apa saja, termasuk selingkuh. Bayu terdiam. Tidak. Menduga Fatimah akan membuka luka itu. Biasanya Fatimah menangis. Kali ini, suaranya bening seperti air, tapi tajam seperti pisau. Aku jualan? Iya. Diam-diam, iya. Karena kamu nggak akan izinkan. Karena kamu nggak mau, aku punya kuasa atas hidupku sendiri. Bayu memukul meja. Aku suami kamu, aku kepala rumah tangga. Dan kamu pikir jadi kepala rumah tangga artinya kamu boleh matikan hidup istrimu? Suara Fatimah tetap tenang, tapi matanya menyala. Untuk pertama kalinya, Bayu tak bisa membalas. Di depan matanya berdiri perempuan yang dulu ia anggap lemah. Perempuan yang rela menelan pengkhianatan demi menjaga keluarga. Perempuan yang tak punya uang sepeser pun, kini memegang omzet puluhan juta. Perempuan yang dulunya bergantung padanya, sekarang tak lagi takut kehilangan. Aku nggak minta kamu dukung. Aku nggak butuh izinmu. Aku cuma minta satu hal. Jangan ganggu jalanku. Bayu memandangnya lama, mencari celah, celoteh, atau alasan untuk mendominasi. Tapi yang ada di hadapannya bukan istri yang ia tinggalkan dulu. Ini perempuan lain. Atau mungkin inilah Fatimah yang sesungguhnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu kalah. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Kami dari komunitas Muslimahpreneur ingin mengundang Ibu sebagai narasumber webinar kami minggu depan. Kami sangat terinspirasi oleh perjalanan Ibu membangun bisnis dari nol. Fatimah membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Di sekelilingnya, notifikasi terus berdenting, komentar dari followers baru, permintaan kolaborasi, hingga tawaran kerjasama dari brand-brand besar. Instagramnya, yang dulu hanya berisi foto masakan dan quotes harian, kini meledak dengan 200.000 pengikut dan ribuan komentar penuh pujian. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, yang kini juga menjadi kantor pusat, operasional usahanya. Di seberang ruangan, Bayu memperhatikannya dari balik koran yang tak ia baca, hanya untuk menutupi rasa tak nyaman yang makin hari makin tumbuh. Webinar apa lagi tuh? Tanya Bayu akhirnya. Dengan nada datar, Fatimah menoleh, suaranya lembut tapi mantap. Dari komunitas bisnis muslimah. Mereka mau tahu gimana aku bangun brand ini dari nol. Kayaknya bakal disiarkan langsung di YouTube dan Zoom. Banyak yang daftar. Bayu tidak langsung menjawab. Tangannya meremas kertas koran. Dalam hatinya ada getaran aneh, bukan marah, tapi malu.
Malu karena orang-orang kini menyanjung perempuan yang dulu ia rendahkan. Fatimah, yang dulu ia anggap hanya cocok di dapur, sekarang jadi panutan banyak perempuan. Fatimah yang dulu ia kendalikan, kini jadi simbol kemandirian. Bayu tak bisa menutupi perubahan suasana. Tetangga mulai menyapa Fatimah dengan nada hormat. Rekan-rekan kerjanya, bahkan atasannya, pernah dengan santai berkata, "Istrimu keren yuk, gue follow tuh akunnya. Gokil ya bisa ngerintis dari nol kayak gitu." Bayu cuma bisa tersenyum hambar setiap kali mendengar itu. Dalam hatinya, ada suara kecil berbisik. Kau kira kau memenjarakannya. Ternyata, kau justru mengasingkan dirimu dari versinya yang paling bersinar. Saat hari webinar tiba, Fatimah tampil anggun dalam balutan blazer putih dan hijab biru pastel. Di balik layar, wajahnya terpampang besar. Ribuan peserta menyimak. "Nama saya Fatimah. Dulu saya hanya seorang ibu rumah tangga yang pernah kehilangan kendali atas hidup sendiri. Tapi dari situ saya belajar. Kadang, keterbatasan bukan penghalang, justru titik nyala. Saya bangun brand ini dari dapur, dari HP jadul, dan dari keyakinan bahwa perempuan berhak punya pilihan." Bayu duduk di ruang sebelah. Diam. Di layar laptop yang terpajang di ruang kerja Fatimah, komentar demi komentar masuk. "Masya Allah, inspiratif banget Bu Fatimah. Saya juga mau mulai bisnis, tapi masih takut. Dengar cerita ibu jadi semangat. Perempuan kayak ibu itu langka, kuat dan lembut dalam satu waktu." Dan di sanalah Bayu duduk, sendirian, di rumah yang dulu ia kuasai. Tapi sekarang, rumah itu bukan lagi kerajaannya. Itu adalah panggung kecil milik seorang perempuan yang dulu ia remehkan. Perempuan yang kini jadi sorotan, jadi inspirasi, jadi nama yang disebut-sebut dengan penuh hormat. Dunia telah berputar. Dan Bayu, ia cuma bisa menonton dari pinggir. Sudah 3 hari Bayu mendadak berubah. Pulang lebih awal, senyum lebih lebar, sapaan lebih lembut. Bahkan sempat membelikan Fatimah bunga yang baru pertama kali ia lakukan sejak pernikahan mereka. "Maaf, ya Ma, aku banyak salah," ucap Bayu suatu malam saat Fatimah tengah merapikan laporan keuangan bisnisnya di laptop. Fatimah menoleh perlahan. Wajahnya datar, hatinya tak mudah tergetar lagi. Permintaan maaf itu datang terlambat. "Aku pengen kita balik kayak dulu," lanjut Bayu sambil meraih tangannya. "Kamu hebat banget, Ma. Aku bangga, sumpah. Tapi, kalau kamu sibuk terus, rumah tangga kita jadi dingin. Aku juga pengen berkembang." Fatimah menarik, tangannya pelan. "Maksud kamu?" Bayu ragu sejenak, lalu bicara cepat seolah takut kalah momentum. "Aku kepikiran buka usaha juga. Ada peluang kerja sama-sama teman lama. Tapi, ya, aku butuh modal. Nggak banyak. Kamu bisa bantu, kan?" Fatimah menatap suaminya lama. Terlalu lama, hingga Bayu mulai gelisah. Lalu ia berdiri, menutup laptopnya, perlahan. "Jadi ini ya, alasannya kamu minta maaf, bukan karena sadar sudah mengekang dan menyakiti, tapi karena sekarang kamu tahu aku bisa berdiri sendiri." Bayu mencoba membela diri. "Enggak gitu maksudnya. Aku tulus, Ma, aku cuma..." "Takut," potong Fatimah tenang. "Kamu takut kehilangan aku, takut kehilangan kendali. Kamu nggak menyesal, Yu. Kamu cuma panik." Sunyi menggantung di antara mereka. Fatimah berjalan ke dapur, menuang teh untuk dirinya sendiri. Dulu, ia akan menyiapkan untuk Bayu juga. Sekarang, tidak. "Dulu kamu suruh aku diam di rumah. Katamu, nggak perlu kerja. Sekarang giliran aku berhasil, kamu minta dimodalin?" Fatimah tertawa kecil, pahit. Bayu bangkit berdiri, nadanya mulai meninggi. "Aku ini suamimu, Ma. Salahnya di mana kalau aku juga pengen maju?" Fatimah menatapnya dengan tajam. "Salahnya bukan karena kamu mau maju, tapi karena kamu cuman datang saat merasa terancam. Maaf, Yu. Aku bangun ini semua bukan untuk membiayai ego laki-laki yang dulu menginjak harga diriku." Ia berjalan kembali ke ruang kerja. Tapi sebelum masuk, ia menoleh. "Aku sudah memilih, Bayu. Aku memilih untuk tidak lagi mengorbankan diriku demi rasa aman semu." Bayu diam, kaku. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi pengendali.
Ia hanya seorang pria yang ditinggal oleh perempuan yang tak lagi butuh izin untuk bersinar. Dan Fatimah, malam itu ia membuka email berisi undangan menghadiri forum bisnis internasional di Dubai. Ia klik tombol accept tanpa ragu. Bukan lagi sebagai istri yang mengalah, tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri dan menang. Sudah 3 hari Bayu mendadak berubah. Pulang lebih awal, senyum lebih lebar, sapaan lebih lembut. Bahkan sempat membelikan Fatimah bunga yang baru pertama kali ia lakukan sejak pernikahan mereka. "Maaf ya, Mah, aku banyak salah," ucap Bayu suatu malam saat Fatimah tengah merapikan laporan keuangan bisnisnya di laptop. Fatimah menoleh perlahan, wajahnya datar, hatinya tak mudah tergetar lagi. Permintaan maaf itu datang terlambat. "Aku pengen kita balik kayak dulu," lanjut Bayu sambil meraih tangannya. "Kamu hebat banget, Mah. Aku bangga, sumpah. Tapi, kalau kamu sibuk terus, rumah tangga kita jadi dingin. Aku juga pengen berkembang." Fatimah menarik tangannya pelan. "Maksud kamu?" Bayu ragu sejenak, lalu bicara cepat seolah takut kalah momentum. "Aku kepikiran buka usaha juga. Ada peluang kerja sama teman lama. Tapi, ya, aku butuh modal. Nggak banyak. Kamu bisa bantu, kan?" Fatimah menatap suaminya lama. Terlalu lama, hingga Bayu mulai gelisah. Lalu ia berdiri, menutup laptopnya, perlahan. "Jadi ini ya, alasannya kamu minta maaf. Bukan karena sadar sudah mengekang dan menyakiti, tapi karena sekarang kamu tahu aku bisa berdiri sendiri." Bayu mencoba membela diri. "Enggak gitu maksudnya. Aku tulus, Mah. Aku cuma takut," potong Fatimah tenang. "Kamu takut kehilangan aku, takut kehilangan kendali. Kamu nggak menyesal, yuk. Kamu cuma panik." Sunyi menggantung di antara mereka. Fatimah berjalan ke dapur, menuang teh untuk dirinya sendiri. Dulu, ia akan menyiapkan untuk Bayu juga. Sekarang, tidak. "Dulu kamu suruh aku diam di rumah. Katamu, nggak perlu kerja. Sekarang giliran aku berhasil. Kamu minta dimodalin?" Fatimah tertawa kecil, pahit. Bayu bangkit berdiri, nadanya mulai meninggi. "Aku ini suamimu, Mah. Salahnya di mana kalau aku juga pengen maju?" Fatimah menatapnya dengan tajam. "Salahnya bukan karena kamu mau maju, tapi karena kamu cuman datang saat merasa terancam. Maaf, Yu. Aku bangun ini semua bukan untuk membiayai ego laki-laki yang dulu menginjak harga diriku." Ia berjalan kembali ke ruang kerja. Tapi sebelum masuk, ia menoleh. "Aku sudah memilih, Bayu. Aku memilih untuk tidak lagi mengorbankan diriku demi rasa aman semu." Bayu diam, kaku. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi pengendali. Ia hanya seorang pria yang ditinggal oleh perempuan yang tak lagi butuh izin untuk bersinar. Dan Fatimah? Malam itu, ia membuka email berisi undangan menghadiri forum bisnis internasional di Dubai. Ia klik tombol accept tanpa ragu. Bukan lagi sebagai istri yang mengalah, tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri dan menang.